Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Umi Kalisa. Di video kali ini Umi Kalisa mau masak nasi biryani sekaligus dengan ayamnya. Mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga videonya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama kita akan marinasi ayamnya dulu. Di sini saya pakai ayam utuh kayak gini. Untuk bumbunya itu ada bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe, dan juga minyak goreng. Kemudian haluskan bawang dan juga minyaknya tadi, jadinya seperti ini. Kemudian dilumuri di ayamnya, lumuri sampai merata dan benar-benar kena semua ya. Setelah merata, kemudian masukkan 1 bungkus santan instan seperti ini. Lalu ratakan lagi. Setelah merata, kita masukkan bumbu rendang instan yang basah kayak gini. Lumuri pada ayam sampai benar-benar merata dan kena semua bagian ayamnya. Bumbu instannya itu sebenarnya kadang-kadang ada yang udah asin ya, tapi di sini kayaknya kurang asin, jadi saya tambahin garam lagi. Kemudian untuk ayam utuh seperti ini tipsnya biar matangnya merata sampai ke dalam-dalamnya. Itu disayat-sayat di bagian-bagian yang banyak dagingnya atau daging yang tebalnya itu. Jadi dia matangnya merata benar-benar sampai ke dalam-dalamnya. Setelah disayat-sayat, kemudian didiamkan atau dimarinasi selama beberapa jam. Kalau saya di sini sekitar 3 jaman. Dan untuk selanjutnya di sini saya ada daging. Ini beratnya sekitar 500 gram. Dan dagingnya ini akan direbus. Untuk air rebusannya jangan dibuang karena itu nanti akan jadi kaldu untuk masak beras basmatinya. Kita didihkan air, kemudian masukkan dagingnya dan rebus sampai lembut. Sebenarnya kalau nasi biryani ini dagingnya itu nggak direbus dulu, tapi karena aku takut keras jadi aku rebus dulu biar lembut. Setelah dagingnya lembut, matikan kompornya dan tiriskan dagingnya. Ingat ya, air kaldunya jangan dibuang. Nah ini dia dagingnya yang udah direbus dan ditiriskan. Ini dia, sisihkan dulu. Kemudian ini ada rempah-rempah untuk masak beras basmatinya. Ada lada hitam, ada bunga lawang, kayu manis, jinten, dan juga cengkeh. Nah, saya kan pakai biryani yang instan. Ini tuh kemasannya kayak gini. Nanti linknya aku kasih di description box. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Dan di satu paket ini isinya itu ada beras 500 gram, beras basmati ya. Kemudian ada bumbunya, bumbu biryaninya. Ini ada kismisnya juga sama daun salamnya. Ini daun salam Arab atau India ya.
Ada kayu manis juga, bunga lawang, cengkeh, dan juga kapulaga. Ini kapulaga warna hijau ya. Dan dikasih juga minyak saminnya kayak gini, jadi lengkap banget, tinggal dimasak. Oke, sekarang kita masak berasnya. Ini berasnya sebelum dimasak kita rendam dulu selama 30 menit di air. Masukkan airnya, itu terserah ya, nggak ada takarannya, yang penting kerendam aja. Nah, setelah 30 menit, kemudian berasnya kita tiriskan. Kemudian panaskan wajan atau panci, masukkan minyak saminnya tadi. Karena minyak saminnya cuma sedikit, jadi saya tambahin lagi pakai margarin. Dan kalau nggak ada minyak samin, boleh pakai margarin semuanya atau minyak goreng ya. Setelah itu masukkan rempah-rempah yang tadi. Tumis sampai meletup-letup. Setelah meletup-letup, masukkan berasnya. Jadi berasnya ini ditumis dulu ya, sebentar. Setelah itu masukkan air kaldu yang bekas rebusan daging tadi sekitar 700 ml atau peres ya airnya. Jadi berapa tinggi berasnya segitu juga tinggi airnya, paling lebih sedikit aja gitu. Nah kalau kebanyakan air nanti dia berasnya tuh jadi nggak panjang-panjang gitu. Kemudian ditutup, masak hingga airnya menyusut. Nah ini airnya udah menyusut. Lalu matikan api kompornya dan sisihkan sebentar berasnya. Selanjutnya ini saya udah potong-potong bawang putih, bawang bombay, dan juga tomat. Kalau tomatnya mau lebih banyak juga enak. Panaskan wajan dan masukkan margarin. Kemudian masukkan tomat, bawang bombay, dan bawang putih yang udah dipotong-potong tadi. Ini kita tumis sampai tercium harum. Setelah harum, masukkan daging yang udah kita rebus tadi. Masukkan bawang bombay yang udah digoreng, atau kalau nggak ada bawang goreng biasa juga bisa. Kemudian masukkan bumbu nasi biryaninya tadi. Lalu ditumis atau dicampur sampai merata. Jika sudah merata, masukkan santan instan. Aslinya ini pakai yogurt ya, yogurt yang plain, tapi saya nggak ada, jadi saya pakainya santan instan aja, atau susu juga bisa. Lalu tambahkan sedikit air. Masukkan daun salam dan rempah-rempah yang didapat dari paket nasi biryaninya tadi. Kemudian ditumis lagi sebentar. Dan kemudian masukkan air. Airnya dikira-kira aja, kalau kalian mau dagingnya lembut banget, airnya agak banyak. Kemudian masak sampai airnya menyusut. Jangan lupa untuk cek rasa. Di sini saya tambahin lagi garam dan juga kaldu, karena orang Indonesia kalau nggak kena kaldu nggak puas ya. Kemudian tutup, diamkan sampai benar-benar menyusut airnya. Nah kalau udah menyusut kayak gini, ini kita bisa matikan api kompornya dulu sebentar atau dikecilin aja, tapi saya matikan dulu. Kemudian masukkan berasnya atau nasi biryaninya yang tadi sudah kita masak. Masukin di atasnya tapi jangan ditekan-tekan, cukup diratain aja kayak gini. Taburi bawang goreng di atasnya. Kalau kalian ada parsley atau daun-daunan yang lain yang kalian suka boleh dimasuki. Kemudian hidupkan kompor dengan api yang sangat kecil dan tutup, masak sekitar 10-15 menit.
Ingat ya, apinya kecil aja karena kalau apinya nanti kegedean bawahnya akan gosong. Dan ini udah mateng, saya akan coba buka. Kemudian dicampur aja dari bawahnya kayak gini. Nah, ini dia udah tercampur rata, jadi kayak gini ya hasilnya. Kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar. Langkah selanjutnya kita akan panggang ayamnya yang tadi udah kita marinasi sebelumnya. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan ya. Panggang ayamnya selama 50 menit pakai api atas bawah di suhu 180 derajat. Untuk ayam utuh kayak gini waktunya itu nggak bisa disamain juga karena melihat ayamnya besar atau kecil ya. Jadi kalian bisa takar-takar sendiri, bisa dilihat sendiri kira-kira udah mateng atau belum. Kalau saya di sini 50 menitan itu udah mateng. Nah, ini udah setengah waktu dipanggang, itu udah nampak kecoklatan ya atasnya. Nah, ini udah mateng, atasnya udah kering dan ini akan kita sisihkan dulu. Kita kembali ke nasinya. Nasinya ini saya taruh di talam kayak gini dan saya kasih bawang bombay di sekelilingnya. Ini nasi biryaninya akan saya hias sedikit-sedikit. Kebetulan suami saya lagi ulang tahun dan dia nggak suka bolu, jadi saya buatin ini aja. Lalu letakkan ayamnya di atasnya kayak gini. Dan daging yang di dalam nasi biryani tadi itu saya asingkan, kemudian saya susun di pinggir-pinggirnya ayam seperti ini. Ini saya juga buat tulisan dari wortel. Maaf ya teman-teman kalau nggak begitu bagus karena saya juga masih belajar. Ini saya kasih juga cabai hijau yang udah saya grill tadi. Karena kalau di Arab itu atau di India mereka nggak suka pakai cabai pedas ya, jadi cabai hijau kayak gini. Dan ini dia nasi biryani plus ayam panggang rendangnya. Dan saya mau coba rasain nasinya dulu ya. Bismillah. Ini rasanya bener-bener enak banget, wow banget. Rasanya nasinya itu antara bumbu rendang dan bumbu kari, gimana tuh? Pokoknya ini enak banget. Semoga bermanfaat dan kalian bisa cobain ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.